Tetapi bagi orang Israel, Tuhan memberikan satu jalan keluar. Jadi orang Israel diminta untuk menyembelih domba. Pada tanggal 14 Nisan, mereka menyembelih dan kemudian darahnya ditaruh di atas ambang pintu. Dan ketika malaikat maut melihat tanda darah itu, maka malaikat itu melewati rumah itu dan tidak masuk dan membunuh anak sulung. Jadi dengan demikian, melalui darah anak domba Paskah, anak-anak sulung Israel tidak dibunuh. Sesungguhnya ini adalah satu profetik, satu nubuatan bagi umat manusia, bahwa melalui darah Mesias Yeshua yang dicurahkan di atas kayu salib, maka semua orang berdosa dapat melewati maut jika ia percaya kepada Mesias Yeshua. Jadi ini sesuatu yang baik sekali yang terjadi bagi kita. Dan apa yang dialami Israel itu memberikan arti rohani bagi orang percaya. Kemudian aspek yang kedua, Hari Raya Paskah sebagai pengalaman Mesias. Tentu saja kita akan melihat Mesias datang untuk menggenapi apa yang dinyatakan dalam kitab Torah mengenai dia, bahwa dia adalah anak domba Paskah. Jadi Yeshua memasuki kota Yerusalem pada tanggal 10 bulan Nisan. Dia masuk dan dia diululukan oleh penduduk Yerusalem. Dan sejak tanggal itu dia tidak pernah meninggalkan kota Yerusalem sampai ia disalibkan. Dan pada tanggal 10 bulan Nisan juga Musa menyuruh orang Israel itu mengambil anak domba. Dan kemudian selama 4 hari sampai tanggal 14 itu dilihat apakah ada cacatnya atau tidak. Jadi domba yang cacat itu harus ditukar dengan domba yang tidak cacat. Nah, dengan cara yang sama, sejak Yeshua memasuki Yerusalem pada tanggal 10 bulan Nisan, ia diuji. Apakah dia memiliki cacat, dia melawan Torah, melawan firman Tuhan atau tidak. Tetapi semua orang, baik imam besar maupun Pontius Pilatus, maupun semua imam-imam, Sanhedrin sekalipun, mereka tidak pernah melihat bahwa Yeshua memiliki cacat. Tetapi ia harus tetap disalib. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Yeshua menggenapi bahwa dia adalah anak domba Paskah bagi kita. Dan kita bisa melihat bahwa kemudian kebenaran ini dicatat, dibukakan kepada Rabi Shaul atau Rasul Paulus dan dicatat di dalam kitab suci, di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7b yang mengatakan, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Mesias. Jadi kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya dia Mesias dari cara dia berkorban. Dan korban darahnya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dosa-dosa kita yang begitu banyak. Ketika kita datang percaya kepada Yeshua HaMashiach, maka dosa itu dihapus. Dan ini dicatat dengan baik sekali oleh Yohanes, murid Yeshua. Dan darah Yeshua anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika saudara mengakui dosa saudara di hadapan Tuhan, maka dengan pengakuan itu, darah Mesias Yeshua menyucikan saudara dari segala dosa. Sehingga sejak itu saudara diubah menjadi orang-orang yang kudus. Saudara dan saya, semua kita orang berdosa. Sama-sama kita orang berdosa. Tetapi oleh pengakuan dosa di hadapan Tuhan, maka darah Mesias Yeshua menyucikan kita. Dan kita boleh mendapatkan sesuatu pengampunan dan mendapatkan satu kehidupan yang baru. Kemudian kita akan lihat aspek ketiga, yaitu Hari Raya Pesak atau Paskah sebagai pengalaman orang percaya. Jadi sebagai orang percaya kita juga melihat bahwa hari raya ini mempunyai arti yang luar biasa bagi kita. Jadi ada 3 segi pengajaran yang mempunyai arti dalam iman kita di dalam Hari Raya Paskah. Yang pertama, kita ditebus. Paskah berarti penebusan. Kita semua orang berdosa. Roma 3 ayat 23. Setiap pendosa adalah budak dosa. Jadi saudara dan saya, ketika kita belum mengenal Mesias Yeshua, kita belum mengenal keselamatan, kita budak dosa.
Dan bagi budak dosa kita harus menerima hukuman dosa, yaitu kematian kekal di surga, di neraka yang kekal. Dan kita tidak bisa masuk surga. Kita tidak bisa masuk surga. Orang berdosa masuk neraka. Nah, karena itu kita harus mendapatkan satu jalan. Kalau kita mau masuk ke surga, kita harus mendapatkan jalan. Bagaimana? Tuhan memberikan jalan itu. Kita budak dosa, kita ditebus. Dan harga tebusannya itu, di zaman dahulu itu memakai uang. Tetapi fungsi uang itu diganti dengan harga tunai darah Mesias Yeshua. Jadi darah Mesias Yeshua itu adalah harga tunai untuk menebus saudara dan saya, sehingga kita keluar dari perbudakan dosa. Arti yang kedua adalah kelepasan atau keselamatan. Jadi upah dosa itu maut. Tapi kemudian kita bisa melihat Israel yang diselamatkan dari maut. Anak-anak sulung itu diselamatkan dari maut. Oleh apa? Oleh darah anak domba Paskah. Dengan cara yang sama, Yeshua HaMashiach mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk supaya kita yang harus mengalami maut di neraka kekal, kita diselamatkan, kita dilewatkan dari hal itu, kita mendapatkan keselamatan. Dan yang ketiga yaitu pengudusan, ya. Pengudusan setelah kita mendapatkan penebusan, kita diselamatkan, maka darah Mesias Yeshua itu juga menguduskan kita. Apa artinya menguduskan kita? Kudus atau kados di dalam arti bahasa Ibraninya itu artinya terpisah. Itu berarti kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan melalui pengorbanan darah Mesias Yeshua, kita itu dipisahkan dari cara hidup duniawi. Jadi kita yang sudah mendapatkan keselamatan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita perlu hidup dengan cara yang berbeda dari cara hidup orang-orang yang belum percaya. Jadi kita dengan kehidupan yang berbeda, kehidupan yang terpisah, kita bukan lagi manusia yang lama, kita menjadi manusia baru. Sehingga kita bisa mengatakan, aku bukan seperti yang dulu. Saya bisa mengatakan demikian, saudara juga bisa mengatakan demikian. Jadi kita tidak lagi menyembah ilah-ilah palsu, karena ilah-ilah palsu itu adalah kehidupan gaya lama. Kita meninggalkan cara hidup kedukunan, suka datang kepada dukun, minta ramalan nasib kepada peramal-peramal, itu sudah kita tinggalkan. Kita tidak juga mempunyai gaya hidup duniawi yang hidup berpesta pora, menyenangkan kedagingan kita. Kita meninggalkan semua itu. Kita menjadi umat yang kudus, umat yang hidup sesuai dengan aturan yang Tuhan tetapkan. Karena kita sudah ditebus, karena kita sudah dikuduskan oleh kuasa darah Mesias Yeshua. Jadi dengan demikian, kita tahu bahwa Hari Raya Paskah merupakan satu hari raya yang menjadi permulaan iman kita. Kita yang belum selamat diselamatkan melalui peristiwa kematian Yeshua HaMashiach, anak domba Paskah pada Hari Raya Paskah. Ini satu permulaan baru bagi saudara dan saya. Saudara pemirsa, Anda dapat mengirimkan kesan, pesan, pertanyaan kepada nomor-nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan saya senang akan menjawab apa yang saudara kesankan atau tanyakan. Di lingkungan orang Ibrani, Pesak itu dirayakan dengan melakukan satu jamuan yang disebut dengan jamuan Paskah. Dalam bahasa Ibraninya itu disebut Seder Pesak. Nah, kalau Tuhan memerintahkan itu kepada orang-orang Israel, tetapi ternyata juga Tuhan memerintahkan itu juga bagi bangsa-bangsa yang mau percaya kepada Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakov. Jadi Tuhan Israel, Tuhan yang ada di dalam kitab suci kita. Tuhan juga memerintahkan itu. Dan ini kita akan rayakan pada hari raya Paskah.
Nah, ada kabar baik untuk saudara di kota Manado. Saya akan memimpin jamuan Paskah atau jamuan Seder Pesak pada tanggal 22 April 2011 jam 18 waktu Indonesia Tengah di Hotel Sahid Manado, ruang Kabasaran, Jalan Babe Palar nomor 1, Teling, Manado. Keterangan lebih lanjut, saudara bisa menghubungi 0852 4054 0364. Itu tertera pada layar televisi saudara. Saudara bisa mendaftar pada alamat itu, sehingga saudara juga bisa turut di dalam jamuan Paskah itu. Itu kita lakukan untuk mengikuti perintah juga yang dilakukan oleh Mesias Yeshua. Saudara, Anda juga dapat menambah penghayatan akan Alkitab dengan melakukan perjalanan ziarah ke Israel, tanah perjanjian. Saya akan memimpin satu rombongan yang disebut Amazing Holy Land Tour menuju Mesir, Israel, Palestina, Yordania selama 10 hari dari tanggal 4 sampai 13 Mei 2011. Jadi saudara dapat mengikutinya dan selama perjalanan kita akan belajar akar Ibrani dari iman Kristen kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi lebih mantap dengan iman kita. Kembali ke topik kita. Saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa memiliki tanda darah Yeshua dalam hati saya? Cukup dengan saudara bisa mengatakan doa saja di hadapan Tuhan. Saudara berdoa begini, Yeshua HaMashiach, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Raja di dalam hidupku. Aku menerima kematian dan kebangkitan-Mu di dalam hatiku. Dan mulai saat ini aku meninggalkan dunia dan aku berjalan mengiring Tuhan. Aku terima satu kehidupan yang baru dan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Di dalam nama Mesias Yeshua aku berdoa. Dan saat saudara berdoa seperti itu, maka Yeshua HaMashiach yang saudara undang untuk masuk dalam hati saudara akan memasuki hati saudara. Dan itu berarti saudara menerima tanda darah dan di atas ambang pintu hati saudara. Dan saudara, tiba saatnya saya untuk mengundurkan diri dari ruang dengan saudara. Sampai jumpa pada program yang akan datang. Yeshua keselamatanku, Torah kesukaanku.